Kalau kapal ini itu tujuannya itu untuk berniaga. Berniaga sambil ya itulah tukar pengalaman, berpengaruh, tukar pengalaman budaya maupun ya, termasuk juga agama kan. Budaya itu kan budaya Jawa, agamanya apa. Lasem yang merupakan kota kecamatan dari Kabupaten Rembang mungkin tidak sepopuler kota-kota lain di Jawa Tengah. Padahal Lasem yang dijuluki kota pusaka ini menyimpan berbagai peninggalan masa lalu yang bernilai sejarah tinggi. Situs perahu kuno ditemukan di Desa Punjul Harjo yang mana keadaannya masih utuh. Nah, bisa kita lihat seperti ini ada. Situs perahu kuno yang berlokasi di Desa Punjul Harjo, Kabupaten Rembang. Penemunya adalah para penambang garam yang tak sengaja menemukannya pada saat akan membuat tambak garam. Berdasarkan hasil carbon dating yang dilakukan tim peneliti, perahu kuno yang nampak masih utuh ini berasal dari abad ke-7, semasa dengan awal perkembangan kerajaan Mataram kuno di Pulau Jawa. Perahu Punjul Harjo adalah temuan perahu kuno terkomplit dan tertua di Indonesia, yang memberikan data bagaimana canggihnya nenek moyang kita menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membuat perahu yang sanggup berlayar melintasi ganasnya samudra. Saya mau tanya, ini kan situs perahu kuno. Situs perahu kuno ini ditemukan pada tahun berapa ya? Pada tahun 2008, tanggal 26 hari Rabu. Tepatnya pukul 10. Bagaimana awalnya kok ditemukan situs perahu kuno ini, Pak? Memang tidak disengaja ya, karena lahan ini dulunya itu pekarangan ya, tumbuhi pohon mangga, mau dibuat tambak garam. Pasirnya akan diambil selama 3 tahun untuk 3 tahun. Dari rumah sudah mulai itu katanya sudah dijual untuk pasir lurus. Atas yang sebagian sebelah barat ini masih dangkal kan perlu diambil lagi tanahnya. Mau diambil tiba-tiba cangkulnya itu menyentuh benda. Dikiranya itu malah pohon yang besar tumbang. Zaman dulu kan tumbang dibiarin bukan dibiarin. Terus apakah perahu kuno ini sudah diteliti pada abad keberapa dibuatnya, Pak? Pembuatan perahu ini secara penelitian arkeolog yang meneliti ya dari Balar di Jakarta itu memakai radiokarbon kan. Radiokarbon ternyata itu menerangkan bahwa perahu ini sudah 1400 lebih tahun. 1400 tahun. Berarti tahun 660 sampai 780. Berarti abad ke-7 ini. Itu dari arkeolog itu sendiri menjelaskan secara rinci yang membuat itu pada zaman apa, Pak? Zamannya apakah zaman kerajaan atau zaman purba gitu? Kalau dilihat tahunnya itu kan peralihan Mataram kuno ke Sriwijaya. Kerajaan Mataram kuno ke Sriwijaya? Iya, itu kan tahun sekian kan. Mataram kuno ke Sriwijaya itu tahun ya 600-an, 500-an. Apakah ada sangkut pautnya dengan penyebaran agama, Pak?
Kalau kapal ini itu tujuannya itu untuk berniaga. Berniaga sambil ya itulah tukar pengalaman, berpengaruh, tukar pengalaman budaya maupun termasuk juga agama kan. Budaya itu kan budaya Jawa, agamanya apa. Nah, gitu. Panjang perahu situs Punjul Harjo kira-kira 15 meter dengan lebar sekitar 5 meter. Papan-papan kayunya dilengkapi tambuku atau tonjolan pada bagian dalam dengan lubang untuk mengikat. Bisa jadi bentuk utuh perahu menyerupai relief perahu kuno yang terpahat di dinding Candi Borobudur. Temuan sejarah ini mungkin bisa menjadi kunci untuk membuka peradaban di masa lalu. Untuk ditemukannya sendiri itu apakah cuman perahu kuno atau ada material di dalamnya, Pak? Misalkan ada sebuah keramik ataukah benda-benda yang lain yang menjelaskan riwayat perahu ini sendiri. Artefak yang ditemukan itu ada tongkat komando, alat-alat bahan masak, tapi belum keramik ya, masih gerabah. Masih gerabah. Patung kepala, kepala patung ini banyak. Ya, bermuka etnis itu, nah, bersanggul dan matanya sipit. Menurut penelitian itu dari Tionghoa lah. Nah, dari Cina berarti. Berarti itu enggak penduduk dari pribumi sendiri berarti ya, Pak? Ya, kalau perahu ini jelas perahu Nusantara. Nusantara. Iya, ya kalau penumpang itu kan bisa. Zaman dulu kan kendaraan lewat laut itu kan cuma perahu kan. Itu yang menumpangi warga sini atau enggak ya, yang nggak tahu. Untuk peristiwanya secara rinci ada nggak, Pak? Terus gimana penyeberangan perahu ini, ke arah mana, prediksinya, yang numpang siapa gitu. Terus kenapa kok tenggelam? Kan ini kan ceritanya kan tenggelam kan, Pak? Bagaimana? Ikut diperkirakan gitu. Tenggelam, ada yang menggerakkan kalau dari Pak Mangwen itu memang sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya karena mengalami bocor berat. Nah, kalau masalah perahu ini itu tujuannya itu juga berniaga kan, antar pulau ke pulau, mengarungi pulau ke pulau, bahkan ke luar negeri. Ya. Jenis apa Pak ini, Pak, perahu ini, Pak? Apakah jenis pinisi atau jenis apa? Perahunya ini jenis perahu pinisi atau perahu sekedar perahu sederhana gitu? Perahu layar lah. Perahu layar ya? Perahu layar. Untuk ukurannya sendiri berapa Pak ini? Ukuran kalau panjangnya itu 15 meter, lebarnya 4,6. 4,6. Dan kayunya masih utuh ya Pak ya? Ya utuhnya temuannya seperti ini. Ya masih utuh lah. Utuh se-Asia Negara. Se-Asia Negara? Asia Tenggara? Asia Tenggara, enggak satu negara. Berarti sempat ada arkeolog dari luar negeri meneliti di sini ya Pak? Ya Pak Mangwen itu dari Prancis. Dari Prancis? Juga dari Jepang juga pernah. Pada awal ditemukan kan ada kabar-kabar kan kalau diangkat akan terjadi banjir. Terus ada lagi fenomena kalau ambil airnya bisa dibuat obat. Apakah benar itu Pak? Oh, itu kategorinya mitos ya. Mitos. Tapi kalau memang air itu ya termasuk apa ya, kebetulan atau kepercayaan. Sugesti berarti. Memang terjadi, iya. Terjadi. Iya. Dan banyak dilakukan orang-orang sekitar, di sekitar. Bahkan bukan lokal sini, luar desa, dari Lasem juga. Ini Cina yang namanya Nyahdin itu habis operasi 3 bulan tidak bisa jalan. Nah, begitu ada kabar ambil air ini dioleskan kakinya bisa jalan, ya gitu beritanya. Oh gitu. Jadi viral itu airnya. Kalau diangkat mengalami banjir itu ini
itu apa perkataan orang yang tidak nyatanya tidak ya, diangkat ya. Itu saya sudah menangkal sejak awal. Tidak mungkin. Tapi kan ini kan daerah pemukiman Pak, kenapa kok ada kapal? Berarti itu daerah sini tuh dulunya laut berarti. Itulah makanya kalau sekarang ini memang pemukiman, dulunya kan sini masih kedalaman kurang lebih 35 meter itu kedalaman laut. Dalam laut ya. Bibir pantainya itu Jalan Pantura itu cerita nenek moyang. Cerita nenek moyang. Sepuh ini itu. Berarti lautnya mundur ya? Kalau laut Jawa mengalami gunduran, kalau pantai selatan ya maju. Dari penelitian arkeolog, apakah cuma satu ini? Apakah diteliti ada kapal-kapal yang lain di daerah sekitar sini Pak? Perkiraan masih ada lagi. Itu ada, karena apa? Tidak mungkin perahu berlayar itu sendirian. Paling tidak ada 5 poin. Belum tanah ini masih lapang, ada yang diimpikan berarti ya. Sebelum ditemukan memang sekitar sini, sekitar ya menyimpan perahu ini. Tiap malam Jumat itu ada benturan haji. Warga sini sering itu lewat sini kan, pekerjaan kan ditambahkan membuat garam. Kalau malam kan tetap ditambah. Ada suara orang haji gitu. Iya, ya tetap di sini. Di sini yang iya. Tempat ditemukan. Di lokasi yang ditemukan. Untuk itu Pak, kayunya sendiri tuh kayu apa Pak yang dipakai? Kan sudah diteliti. Ya, kayu ini ada 3 kayu jenis. Kayu ulin. Iya. Contohnya ya kayu ulin. Urim sama nyato. Kayu nyato. Harus ini bahasanya nyato saya tidak tahu. Bahasa kemaritiman itu namanya nyato gitu ya. Nyato sama kayu putih. Berarti itu kayu lokal dari daerah sini. Ya Indonesia sendiri. Adanya kan di Kalimantan. Makanya arkeolog itu perahu ini perahu Nusantara sendiri. Nah, di luar negeri tidak ada kayu semacam ini kan. Untuk proses pengangkatan sendiri ini memakan berapa waktu Pak? Nah, kalau konservasinya itu ya berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Merawatnya ini ya bahkan lama masang ngangkat ya cepat, tapi kan prosesnya dulunya gini kan, prosesnya kan sebelum kayu ini keras itu kan mulai treatment perendaman PG. Ya, terus PG selama 1,5 tahun, PG yang 400. Bahan kimia. Itu fungsinya PG 400 itu untuk mengeluarkan garam yang di dalam sel-sel kayu. Jadi gatar garam keluar, PG-nya yang masuk. Pakai 1,5 tahun pakai PG 400, lalu ganti dengan PG 4000. PG 4000 yang fungsinya untuk mengeraskan kayu seperti semula, menguatkan, sering dan tidak lembut lagi. Itu yang konservasi ya Pak? Pemerintah juga? Iya kan, konservasi Borobudur. Ada yang meneliti dari Balar arkeolog kan. Kalau konservasinya juga dari konservasi Borobudur. Ada timnya. Untuk artefaknya gimana Pak? Sementara ini artefak penemuannya itu masih di, kalau nggak salah masih di BPCB. BPCB mana? BPCB Jawa Tengah. Jawa Tengah. Prambanan. Ya kan. Dulunya ini kan sebelum dialihkan, diserahkan pada Pemkab Kabupaten Rembang itu kan masih ikut BPCB Jawa Tengah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.